masih ada suara. Tepuk satu itu satu kali. Gitu ya. Siap-siap ya. Ya. Siap-siap. Oke, anak ikut tepuk deh biar tidak keliru ya. Lagi siap tangannya. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Oke, sudah siap dimulai. Teng tereng tereng. Amal membawakan cerita tentang lahirnya Nabi Muhammad. Itu tadi menceritakan tentang keturunannya Nabi Muhammad, anak-anak. Coba ingat tidak tadi yang pertama disebut siapa? Ayahnya. Siapa namanya? Abdullah Pucok. Jadi Nabi Muhammad lahir dari pernikahan Abdullah dengan Aminah, anak-anak. Ya, ibunya Rasulullah ceritanya. Ini Aminah lagi hamil besar ceritanya. Terus anak itu menjadi Abdullah. Abdullah siapa? Ayahnya. Abdullah mau bergegas kemana ini anak-anak bawa barang banyak ini? Beliau mau berdagang jauh di negeri yang sangat jauh anak-anak. Karena waktu itu musim semi telah tiba. Jadi gini, Aminah, ini Ama jadi Abdullah. Maafkan Kanda Aminah, tapi Kanda harus pergi berdagang ke negeri itu karena perdagangan di sana sangat ramai saat ini, Dinda. Sebenarnya hatiku sangat berat melepaskan dirimu. Hatiku diliputi kekhawatiran dan kegelisahan. Aku bahkan berharap menemukan suatu alasan untuk menahan kepergianmu. Sebenarnya hatiku juga sangat berat, Adinda. Tapi aku tahu begitu besar rasa sayangmu kepadaku sehingga engkau berharap dapat terus berada di sisiku. Berangkat naik onta. Jangan naik onta, anak-anak. Naik onta. Siapa namanya? Abdullah itu siapanya? Ayahnya. Abdullah naik onta, lihat barangnya banyak dibawa karena lama di sana. Ya, anak-anak ya. Setelah itu anak-anak, karena dia sedang sakit dan perjalanannya sangat jauh anak-anak, dia kecapean anak-anak dan dia akhirnya sakit anak-anak, tidur di tenda. Gini Abdullah bilang, rasanya aku sudah tak kuat melanjutkan perjalanan pulang. Kata Abdullah kepada kawan-kawannya. Terus Abdullah bilang ke kawan-kawan yang lain, kalian berangkat saja dan sampaikan pesanku. Baik-baik yang kau di sini, kata teman-temannya anak-anak. Lantas setelah itu kafilah Mekah pun beranjak meninggalkan si Abdullah di tenda ini anak-anak. Terus Abdul Muthalib bilang gini, Abdul Muthalib itu siapa anak-anak? Kakek. Jadi ada Abdullah dan Abdul Muthalib. Kalau Abdullah siapa? Ayahnya. Kalau Abdul Muthalib ini adalah pintar tas dulu Baim, kakeknya. Setelah itu Abdul Muthalib bilang ke Haris, pergilah ke Yasrib, lihatlah keadaan adikmu Abdullah. Jika sudah sembuh, jemputlah ia pulang. Loh, ini dia datang anak-anak, datang ke menjenguk si Abdullah. Haris pun berangkat ke tenda perjalanan di sana anak-anak. Setelah itu Haris kaget. Apa yang terjadi anak-anak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abdullah telah meninggal, ayah, gitu. Abdullah telah meninggalkan kita. Haris pun menyampaikan berita sedih itu ke Mekah sampai
besar, sudah 9 bulan anak-anak. Lantas Aminah mengutus seorang sambil berkata, pergilah kepada Abdul Muthalib dan katakan, sesungguhnya telah lahir bayi untukmu. Oleh karena itu datang dan lihatlah. Dan pada malam itu anak-anak, apa yang terjadi anak-anak seluruh alam semesta, kenapa? Waktu lahirnya Rasulullah itu anak-anak bergembira, bercahaya. Iya, malamnya itu sepi gitu, tapi sepinya itu syahdu. Ada bulan yang terang benderang kita di hari itu, di malam itu, dan suasana sangat syahdu anak-anak. Dan lahirlah dari rahim ibu Aminah, yaitu siapa yang lahir? Iya, Nabi Muhammad. Tapi alamnya tenang, jadi semua alam ini menyambut lahirnya Nabi Muhammad dengan sukacita. Alam aja menyambut, masya Allah, masya Allah. Terus tanya Abdul Muthalib gini di pangkuannya usia ceritanya ini Nabi Muhammadnya. Kehadiranmu mengingatkan aku dengan ayahmu. Sungguh di hatiku kini dirimu hadir, Mas. Dirimu hadir sebagai pengganti Abdul. Terus Abdul Muthalib bilang, aku memberimu nama Muhammad. Jadi anak-anak kalau bayi baru lahir itu pasti dikasih nama, dan bayi yang lahir dari Siti Aminah itu langsung dikasih nama Muhammad. Betul. Apa arti Muhammad? Muhammad berarti artinya apa? Terpuji. Ya, kalau tanya dia. Biar tahu terpuji apa maksudnya. Terus katanya, mengapa engkau tidak memberi nama sesuai dengan nenek moyang kita? Tapi Abdul Muthalib menjawab, kuinginkan ia menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan yang di langit dan bagi makhluk yang ada di bumi. Masya Allah, masya Allah. Nanti kalau fokus bisa jawab dapat apa? Dapat jajan, dapat hadiah dari Ama, dari Ustias. Oke. Dapat snack kan? Iya. Boleh, kalau jawabannya benar ya. Dengarkan nama. Lah, karena tradisinya bangsa Arab waktu itu Nabi Muhammad lahir di Arab anak-anak. Di mana Asa? Di Arab. Karena tradisinya di Arab saat itu ialah menyusukan. Kalau di Arab itu tradisinya kalau anak baru lahir disusukan di desa. Karena apa? Biar terjaga kemurnian. Jadi di desa itu sangat gitu. Dan siapa tadi nama ibunya? Aminah. Dia menemukan pilihan yang tepat. Ayo kita ke tengah. Pilihan yang tepat jatuh kepada keluarga Ibu Halimah. Terus Halimah bilang kaget dipilih sama si Aminah. Aku dipilih. Ibu Halimah ini kondisinya Nana lihat gambarnya, coba dilihat. Ibu Halimah waktu itu kondisinya sedang tidak seberapa punya gitu Akmal, ceritanya Akmal. Buat makan aja itu susah anak-anak. Kambingnya kurus. Kurma itu tinggal 1, 2, 3 biji aja anak-anak. Pokoknya sedang tidak punya banyak makanan waktu itu ya Akmal ya. Iya, sedih mukanya Ibu Halimah dititipin anak ini Nabi Muhammad. Tapi karena Ibu Halimah ini orangnya sangat baik anak-anak, lantas apa yang dilakukan Ibu Halimah ya? Nah, karena itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga gini doanya didengarkan ya. Halo. Doanya gini. Semoga ya Allah, ya Allah, kita mendapatkan bayi dari seorang bangsaan yang kaya, yang dapat memberi kita upah yang layak untuk menanggulangi kesengsaraan ini ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, habis itu namun harapan mereka tak terkabul anak-anak.
Karena apa? Hampir semua bayi bangsawan itu telah diambil oleh teman-temannya itu, tetangganya Halimah itu. Ya Fania ya? Ya apa ya? Nah, terus habis itu hanya ada satu bayi dalam gendongan ibunya yang mereka temui, yaitu bernama pintar, belum jadi nabi ya, waktu itu masih bayi. Nah, namanya Muhammad, kata Aminah kepada pasangan tersebut. Dan dia, Nabi Muhammad ini adalah anak yatim. Tidak punya ayah, itu namanya anak yatim. Mana anak? Apa namanya Kak? Yatim adalah tidak punya ayah. Ayahnya sudah meninggal. Aminah menjelaskan gitu. Terus Halimah dan suaminya Al-Harits bin Uzzah saling berpandangan. Sebenarnya Halimah tidak mau menerima Nabi Muhammad anak-anak. Namun Aminah memandangi bayi dalam dekapannya. Setiap wanita Bani Sa'ad yang ditawarkan Nabi Muhammad menolaknya karena ia anak yatim. Tapi setelah kedatangannya Nabi Muhammad, apa yang terjadi anak-anak? Lihat coba. Apa juga yang terjadi anak-anak? Apa Mas? Kambingnya gemuk-gemuk. Masa kayak gini gemuk-gemuk kelaparan aja? Katanya dambanya kelaparan. Kambingnya jadi sehat. Kambingnya jadi gemuk. Dan susunya berlimpah, susu dari kambingnya. Jadi mereka hidupnya makmur. Itulah keberkahan dari mengasuh Nabi Muhammad. Jadi ini berkahnya dari siapa? Ini berkahnya dari Nabi Muhammad. Masya Allah. Iya, lanjut ya. Setelah sudah 6 tahun sudah disusuin itu selesai, akhirnya Nabi Muhammad kembali ke dusun anak-anak. Dikembalikan lagi ke ibundanya Siti Aminah, dikembalikan lagi setelah sekian lama ya. Nah, waktu dia sudah kecil-kecil ini sampai anak-anak gini umurnya, Nabi Muhammad mengalami peristiwa yang tidak biasa anak-anak. Kira-kira apa? Ada yang tahu tidak? Hari itu Muhammad kecil ikut menggembala kambing bersama saudara-saudaranya. Tiba-tiba ada seorang putra Halimah datang berlari sambil menangis. Putraku, itu saudaraku dari Quraisy itu dia diambil. Di mana diambil sama laki-laki baju putih? Takut. Muhammad bilang, aku didatangi oleh seorang laki-laki berpakaian putih. Aku dibaringkannya. Aku tak tahu apa yang mereka cari. Nabi Muhammad kecil waktu itu anak-anak. Terus Halimah segera membawa Muhammad pulang. Hatinya cemas. Lebih baik kita membawa ke Mekah saja. Terus siapakah sebenarnya laki-laki itu ya anak-anak ya? Dia berpakaian putih, memakai jenggot. Iya, malaikatnya kenapa maka membelah dada untuk mencari apa ya? Untuk mencari apa ya Senaya? Iya, mencari hatinya. Diapakan hatinya apa? Disucikan Ajiel. Jadi Nabi Muhammad itu karena dia orang yang terpuji, orang yang baik dan suri tauladan bagi umat Islam, sama malaikat disucikan. Yang jelek-jelek itu Ajiel, hati-hati yang jelek, yang tidak solih, yang tidak patuh, yang suka yang jelek-jelek pokoknya itu yang. Tapi yang terpilih adalah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah orang yang terpilih untuk menjadi utusan Allah, disucikan sama malaikat terus dikembalikan lagi. Jadi hati-hati yang dipenuhi yang kotor-kotor itu ya itu dibersih sudah tidak ada. Jadi Nabi Muhammad hanya tersisa yang baik-baik aja dalam diri Nabi Muhammad.